Halo, jumpa lagi bersama saya Egy Rossi Subiarto. Kali ini di mata kuliah Software Quality dan Testing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjelasan lebih dalam mengenai white box testing versus black box testing ya. Dimana materi ini merupakan hasil dari intisari dari pertemuan yang sudah kita bahas di sebelumnya ya, di minggu-minggu sebelumnya. Kita perhatikan di layar untuk pembahasan materinya ya. Jadi untuk white box testing versus black box testing ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Tentunya ini hanya berupa ulangan materi. Kontennya berisi yang pertama adalah mengenai white box testing, kemudian black box testing, dan yang ketiga adalah white box versus black box testing ya. Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang mau lewat, kita simak dulu berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk materi pertama kita akan belajar lagi mengenai apa itu white box testing ya. Jadi kita bisa perhatikan di layar white box testing ini, simbolnya di sini bisa kita lihat ada orang sedang memperhatikan sebuah flowchart atau jalur program di sini ya. Apa itu white box testing ya? Di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Ini kita resume intisarinya. Jadi apa itu white box testing? White box testing adalah pengujian terhadap struktur internal, rancangan serta kode program dari suatu perangkat lunak. Nah, ini white box ya. Jadi fokus pada kata atau frase yang saya beri tanda bold di sini. Jadi white box ini fokus pada struktur internal, rancangan serta kode program dari suatu perangkat lunak. Nah, selanjutnya kode program ini harus dapat dilihat oleh tester ya. Untuk apa ya? Seperti di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai basis path. Jadi kita harus tahu jalur programnya seperti apa. Nah, biasanya white box ini dilakukan oleh pengembang atau programmer perangkat lunak ya. Nah, ada istilah lain atau nama lain dari white box testing ya. Di antaranya adalah clear box testing, kemudian ada open box testing, structural testing, transparent box testing, glass box testing, dan code based testing. Nah, itu nama-nama lain dari white box testing ya. Selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari white box testing ya. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk memverifikasi alur input output dalam suatu aplikasi, kemudian meningkatkan rancangan dan usabilitas dari sebuah perangkat lunak. Kemudian ada memperkuat keamanan ya, tentu saja ini dari sisi coding yang kita buat ya, dari seorang developer atau tim developer yang dibuat. Ini tentunya harus aman dari sisi code-nya juga. Nah, itu tadi tujuan dari white box testing. Nah, selanjutnya ada apa sih yang diuji dalam white box testing ya, seperti yang sudah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi yang diuji dalam white box testing diantaranya adalah yang pertama aliran input tertentu yang melalui kode program. Kemudian output yang diharapkan ini juga diuji dalam white box testing. Selanjutnya jalur yang jelek atau rusak dalam proses pembuatan kode program. Nah, ini sama halnya seperti kita melakukan pengujian basis path ya kemarin berdasarkan dari jalur. Kemudian yang keempat ada lubang keamanan internal ya. Tentunya internal ini dari sisi kode ya, kodenya harus dicek.
Selanjutnya ada fungsi suatu kondisi loop ya, ini ada fungsi-fungsi yang kemarin sudah dibahas di basis pad, juga ada beberapa jenis kondisi ya di situ. Jenis grab, ada looping, ada if else, ada if then else, kemudian ada do while dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang diuji di whitebox testing selanjutnya adalah pengujian setiap baris perintah, objek dan fungsi. Nah, ini apa yang diuji di whitebox testing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dalam whitebox testing ya. Kita akan membahas sesaat lagi. Oke, tetap stay di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dalam whitebox testing ya. Kita perhatikan lagi di layar ya. Untuk tahapan dalam whitebox testing yang pertama adalah pemahaman kode program ya. Di sini hal yang pertama perlu dilakukan oleh tester adalah mempelajari dan memahami kode program ya. Tester di sini harus paham bahasa pemrograman yang digunakan serta keamanan dalam sebuah program ya. Di samping itu, tester juga harus dapat menemukan isu keamanan dan mencegah serangan dari hacker atau pengguna biasa yang mungkin memasukkan kode malicious ke dalam aplikasi secara sadar atau tidak. Ini tahapan dalam whitebox testing yang pertama adalah pemahaman kode program. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pembuatan dan eksekusi test case. Nah, tester di sini membuat beberapa test case untuk tiap proses maupun serangkaian proses dalam aplikasi ya. Selanjutnya melakukan pengujian baik secara manual atau otomatis sesuai dengan test case yang telah dibuat. Nah, jadi itu adalah tahapan dalam whitebox testing. Yang pertama, si tester ini harus paham dulu dari kode programnya, baik dari sisi bahasa pemrograman yang digunakan maupun dari sisi keamanan yang akan diterapkan seperti apa. Kemudian yang kedua, pembuatan dan eksekusi test case juga harus dipahami. Setiap test case ini harus bisa dijalankan dan harus sesuai dengan kondisi dari perangkat lunak. Oke, selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik yang kemarin sudah dijelaskan mengenai basis pair testing. Nah, di sini ada beberapa ya, walaupun yang kemarin juga sudah kita bahas. Yang pertama adalah basis pair, kemudian ada data flow, kemudian yang ketiga ada loop testing. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas untuk tools ya. Tools di sini alat yang digunakan untuk pengujian whitebox, diantaranya bisa diperhatikan lagi di layar ya. Ada JUnit, kemudian MUnit, ada JS Unit, CPP Unit, ada Veracode dan ECL EMA. Ini tools-tools yang digunakan untuk pengujian whitebox ya. Nah, apa sih keuntungan dari pengujian whitebox ya? Bisa kita perhatikan di sini. Oke, untuk keuntungan dari pengujian whitebox yang pertama adalah optimisasi kode dengan menemukan error yang tersembunyi. Nah, di sini bisa kita lihat dari kode programnya ya. Selanjutnya yang kedua, keuntungannya adalah test case untuk whitebox dapat diotomatisasi dengan mudah ya, karena berdasarkan alur dari program. Selanjutnya yang ketiga, pengujian lebih menyeluruh karena semua jalur kode telah dicek ya di sini. Kemudian yang keempat, pengujian dapat dimulai lebih awal dalam SDLC meskipun tampilan GUI belum ada. Nah, ini yang keempat. Nah, lalu selain ada kelebihan dari whitebox, ternyata juga ada kekurangannya. Oke, kita bahas kekurangan dari whitebox testing. Yang pertama adalah tentunya dengan pengujian menggunakan whitebox ini bisa menjadi kompleks dan lebih mahal tentunya. Kemudian pengembang yang mengeksekusi test case terkadang mengabaikannya, sehingga whitebox testing dengan pengembang tidak detail ini dapat memicu adanya error ya.
Selanjutnya yang ketiga ini membutuhkan tenaga profesional dengan pemahaman detail tentang pemrograman dan implementasinya. Nah, ini kekurangan-kekurangan yang ada di whitebox testing. Kemudian yang terakhir, tentunya dengan whitebox testing ini memakan waktu lama, terutama pada aplikasi besar, membutuhkan banyak waktu untuk pengujian secara menyeluruh. Oke. Ini kelebihan dan kekurangan untuk whitebox testing ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai black box testing, tapi sebelumnya kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai black box testing. Jadi kalau kita perhatikan di gambar, berarti kalau black box ini berdasarkan dari requirement dan specification. Ini kita punya input, kemudian punya test case, dan ada outputnya ya. Jadi kotak hitam istilahnya seperti itu. Oke, pengujian kotak hitam atau black box testing, apa sih definisinya? Kita perhatikan di layar ya. Jadi black box testing ini adalah pengujian terhadap fungsionalitas ya suatu aplikasi tanpa melihat struktur internal ya. Berbeda dengan white box tadi, di black box ini fokus kepada fungsi. Jadi apapun yang kita lihat itulah yang kita uji ya. Kita tidak melihat struktur internal, detail implementasi ataupun jalur dari suatu perangkat lunak ya. Dalam artian di sini kita menguji user interface atau antarmuka yang ada di dalam perangkat lunak. Selanjutnya untuk black box testing juga berbasis ini dasarnya dari spesifikasi dan kebutuhan perangkat lunak ya. Ini berasal dari requirement specification ya. Nah, kemudian black box testing juga fokus pada input ataupun output dari suatu aplikasi. Jadi ada input dan output dari aplikasi ya. Nah, untuk tahapan dalam black box testing bisa kita lihat, kita perhatikan lagi di layar ya. Tahapan dalam black box testing yang pertama adalah pemeriksaan spesifikasi dan kebutuhan sistem. Ini tahap yang pertama. Kita periksa dulu spesifikasi dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, tester ini memilih input yang valid ya, berupa skenario uji yang positif dan input yang tidak valid atau skenario uji yang negatif. Di sini kita inputkan data yang benar ataupun data yang salah. Jadi ada dua inputan ya untuk membuat test case ya. Jadi ada data valid dan tidak valid ya. Seperti yang dicontohkan di pertemuan sebelumnya mengenai equivalent partitioning ya. Oke, selanjutnya tahapan yang ketiga, ini tester menentukan output yang diharapkan untuk semua input ya. Jadi inputnya seperti apa, kemudian output yang diharapkan juga harus sesuai. Nah, selanjutnya tester membuat kasus uji dengan input yang dipilih ya. Kita membuat test case dengan beberapa inputan yang kita pilih. Lalu yang kelima, ini tahapannya adalah mengeksekusi atau kasus uji ini dilakukan eksekusi. Kita lakukan input ke dalam form di dalam sebuah aplikasi, itu contohnya ya. Kemudian selanjutnya tester membandingkan output yang didapat dengan output yang diharapkan. Nah, sehingga nanti ada istilahnya tabel pengujian black box. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian tahapan yang terakhir, jika ada kesalahan ini harus kita uji ulang ya. Oke, ini tahapan-tahapan dalam pengujian black box. Selanjutnya kita akan membahas ya. Jadi jenis pengujian black box ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada pengujian fungsional. Ini pengujian terhadap kebutuhan fungsional dari sistem. Kemudian ada pengujian non fungsional. Ini pengujian yang tidak terkait dengan fungsi tertentu, tapi terkait dengan non-fungsional yang meliputi antara lain performance, scalability, usability, security, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang ketiga, ada pengujian regresi ya. Pengujian regresi ini dilakukan setelah kode diperbaiki, di-upgrade atau dilakukan maintenance untuk mengecek kode yang
baru dan tidak mempengaruhi kode yang sudah ada. Ini pengujian regresi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tools untuk black box testing. Di sini ada beberapa ya tools yang digunakan untuk black box testing. Ini tergantung dari jenis testing black box yang dilakukan. Nah, ada pengujian fungsional dan regresi ini dapat menggunakan QTP dan Selenium. Sedangkan untuk pengujian non fungsional ini dapat menggunakan LoadRunner dan Gmeter ya. Oke, ini bedanya ya. Jadi QTP, Selenium untuk fungsional dan regresi, kemudian ada LoadRunner dan Gmeter ini untuk pengujian non fungsional. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Nah, di sini teknik black box testing ini sangat banyak sekali. Sebelumnya sudah kita bahas juga dan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai salah satu teknik yakni equivalent partitioning ya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan apa sih perbedaan secara lebih jelas antara white box testing versus black box testing ya, dari sisi keuntungan kelebihan tadi ya. Nah, kalau kita lihat di layar ya mengenai white box testing, jadi white box testing ini fokus pada validasi struktur internal dan kinerja kode program dalam perangkat lunak, sedangkan black box ini fokus pada validasi kebutuhan fungsional ya. Kemudian yang kedua, di white box ini fokus pada pengetahuan tentang bahasa pemrograman yang sangat penting, terlebih untuk sistem yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan teknologi yang berbeda. Nah, sedangkan di black box testing ini dapat memberikan abstraksi dari kode dan fokus pada pengujian terhadap perilaku sistem. Oke, itu yang kedua. Kemudian kita bahas perbedaan yang ketiga. Di white box testing ini tidak memfasilitasi pengujian untuk komunikasi antar modul, sedangkan di black box ini memfasilitasi pengujian untuk komunikasi antar modul. Nah, ini perbedaan antara white box versus black box testing secara garis besar dan secara mendetail seperti yang kita bahas ya. Oke, selanjutnya demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada tugas ya, silakan diperhatikan. Nah, sebelumnya ini ada referensi yang digunakan ya, ada beberapa sumber referensi baik dari web, kemudian dari buku dan dari e-book. Nah, selanjutnya ada tugas 8 seperti biasa, ada tugas individu. Nah, silakan diperhatikan. Siapkan minimal 1 atau 2 lembar kertas, kemudian silakan diresum isi penjelasan materi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan ini, kemudian dituliskan di lembar kertas. Lalu yang ketiga, hasil resum ini kalian foto atau scan, kemudian upload kalau bisa dalam bentuk PDF, kemudian di-upload di kolom tugas pada pertemuan 11, beri nama file name, strip nama, strip tugas 8. Oke, kenapa ada tugas ini? Agar bisa dipelajari kemudian dituliskan dalam kertas, sehingga mau tidak mau pasti kalian akan belajar dan membaca serta memahami ya, minimal tujuannya gitu ya. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata mohon dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya mengenai black box versus white box testing secara mendetail ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.